Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Hidayat. Saya dari program studi Sistem Informasi dan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Banten. Saya di sini sedikit akan memaparkan tugas UAS saya, yaitu dengan MK Sistem Digital Forensik. Sebelumnya saya mohon maaf ketika penjelasannya kurang jelas dan materinya kurang bagus dan kurang detail, terus referensinya kurang detail juga. Dan di sini saya masih belajar dan mengerjakan tugas UAS saya, yaitu dengan MK Sistem Digital Forensik. Sebelumnya saya akan berlangsung atau melanjutkan untuk memaparkan materi saya, insiden response ini adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk menanggapi dan mengelola suatu insiden atau keamanan atau kejadian dapat merugikan organisasi. Ini mencakup serangan cyber, pelanggaran data, kebocoran informasi atau lainnya. Jadi insiden response ini adalah mengelola suatu keamanan atau kejadian yang dapat merugikan orang lain atau merugikan organisasi tersebut, yang sifatnya ke cyber lah, terus pelanggaran data dan informasi lainnya. Dan di sini di bawah di sini ada beberapa contoh insiden response, yaitu pendekatan, terus pengumpulan informasi, mitigasi, eradikasi, pemulihan, dan investigasi. Yang pertama yaitu contoh pendeteksian atau bisa disebut identifikasi adanya insiden, baik melalui sistem keamanan, pemantauan jaringan, atau laporan pengguna. Jadi pendeteksian ini adalah sebuah insiden, yaitu sebuah keamanan yang sifatnya yang diamankan oleh orang tersebut, yaitu contohnya serangan cyber dan pemantauan jaringan. Jadi keamanan ini, dan supaya tidak diserang oleh cyber, jadi mereka melakukan untuk supaya keamanan mereka itu supaya tidak diretas oleh cyber tersebut dan diamankan dari pemantauan jaringannya dan lainnya. Selanjutnya yaitu pengumpulan informasi. Informasi ini atau menganalisis informasi yang sifatnya atau dampak insiden serta menentukan cara penanganan yang tepat. Jadi pengumpulan informasi ini atau analisis bisa yang disebut dengan yang sifatnya membahayakan gitu tuh. Jadi ketika sudah terjadi peretasan tersebut, nanti ada yang namanya pengumpulan informasi, siapa penyebabnya dan lainnya. Selanjutnya yaitu mitigasi, yaitu atau menetapkan langkah-langkah untuk membatasi atau menghentikan penyebaran insiden agar tidak menimbulkan kerusakan lebih lanjut. Jadi mitigasi ini atau menghentikan penyebaran insiden atau informasi yang menimbulkan kerusakan. Jadi fungsi mitigasi ini sangat penting supaya menghentikan penyebaran insiden, supaya tidak menimbulkan yang sifatnya negatif di dunia supaya tidak diretas oleh seorang cyber tersebut. Selanjutnya yaitu eradikasi. Eradikasi itu apa? Itu menghilangkan sepenuhnya sia-sia insiden dan sistem dan jaringan, yaitu menghilangkan sepenuhnya dan sia-sia sebuah insiden atau sistem dan jaringan. Itu pemulihan. Pemulihan itu apa? Mengembalikan sistem dan layanan ke kondisi normal serta menghadapi operasional dan keamanan. Selanjutnya yaitu investigasi, menyelidiki asal-usul penyebab insiden. Jadi investigasi ini yaitu atau menyelidiki siapa penyebabnya, terus mengumpulkan
barang bukti, terus tindakan hukum atau mencegah insiden serupa di masa depan. Jadi investigasi ini supaya supaya bisa mencari siapa itu penyebabnya dalam hal di dunia dunia pertasan gitu, atau insiden response. Jadi insiden response dan contohnya di bawah tersebut ada pendeteksian, pengumpulan informasi atau analisis, mitigasi, indikasi, pemulihan, investigasi. Setelah itu yaitu metode insiden response. Metode insiden response ini itu melibatkan serangkaian langkah atau prosedur untuk menanggapi, mengelola, dan memulihkan di suatu insiden keamanan. Jadi metode insiden ini sangat penting supaya bisa menanggapi, mengelola, memulihkan dari suatu insiden tersebut. Dan di bawah ini ada beberapa contoh, yaitu pendeteksian, laporan dan verifikasi, response awal, yaitu analisis, terus containment. Pendeteksian itu membangun sebuah sistem pendeteksian yang efektif untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan atau normal. Jadi pendeteksian ini sangat efektif, sangat penting di dunia IT, yaitu supaya bisa menjaga sebuah sistem supaya efektif, tidak diretas oleh orang lain gitu. Terus selanjutnya yaitu memanfaatkan alat-alat keamanan seperti IDS, terus SIM, terus dan lainnya. Jadi banyak memanfaatkan alat-alat keamanan supaya kita tidak rugi, dan dalam konteks dan supaya tidak rugi, terus dan bisa kita manfaatkan alat-alat tersebut supaya keamanan kita itu lebih maksimal dan supaya tidak diretas oleh cyber tersebut. Selanjutnya yaitu laporan dan verifikasi, memastikan bahwa laporan insiden dapat dengan cepat diajukan atau diverifikasi. Selanjutnya menempatkan prosedur untuk memverifikasi insiden tersebut nyata dan mengukur dampaknya. Jadi laporan dan verifikasi ini supaya bahwa laporan atau insiden dengan cepat diajukan dan diverifikasi. Terus verifikasi ini supaya laporan insiden ini cepat diajukan oleh pengguna tersebut gitu tuh. Yang membuat sistemnya supaya keamanannya itu lebih maksimal. Selanjutnya yaitu respons awal, menetapkan tim respons insiden yang terlatih dan memahami peran masing-masing. Jadi tim respons insiden ini yaitu terlatih supaya bisa memahami perannya masing-masing dalam kerjanya gitu. Terus selanjutnya melakukan respons cepat atau membatasi penyebaran insiden dan mengurangi dampak. Karena kenapa respons ini supaya terlatih dan tidak lambat untuk menanggapi respon insiden tersebut, supaya bisa bekerja dengan baik, terus memahami peran kita sendiri, peran masing-masing gitu. Selanjutnya yaitu analisis. Analisis itu menganalisis penyebab insiden atau metode yang digunakan untuk menyerang, mengumpulkan dan menganalisis dan data forensik untuk mendukung penyelidikan. Jadi analisis ini sangat penting supaya dalam hal insiden, jadi sama mereka itu menganalisis data forensik tersebut gitu, supaya jelas ketika sudah dianalisis, sudah pas dan benar bahwa orang itu menggunakan hal ini gitu. Jadi
adanya menganalisis ini supaya apa? Supaya digunakan oleh penyerang atau pengguna tersebut. Supaya apa? Supaya dalam mendukung penyelidikannya itu dengan baik dan lancar gitu. Selanjutnya itu containment. Apa containment? Mengisolasi atau membatasi insiden agar tidak meluas ke area lain dalam jaringan. Jadi mengisolasi, containment ini ada mengisolasi, membatasi insiden agar tidak meluas ke area lain dalam jaringan. Jadi membatasi insiden ini tidak meluas ke area lain. Selanjutnya itu menggunakan teknik seperti isolasi jaringan, pemutusan sementara koneksi, penonaktifan gitu. Jadi metode insiden response dan beberapa contohnya juga intinya. Jadi metode insiden response ini yaitu prosedur atau menanggapi atau memulihkan suatu insiden keamanan supaya keamanan kita itu dijaga dengan baik dan sistem kita tidak diretas oleh cyber terus dan lainnya. Supaya kita tidak rugi gitu. Selanjutnya yaitu kaitannya insiden response dengan forensik analisis. Apa itu? Itu saling terkait, keamanan informasi dan keamanan komputer. Keduanya berperan penting dalam mendeteksi, yaitu menyelidiki dan merespons kejadian keamanan yang dapat terjadi di dalam suatu sistem atau jaringan. Jadi kaitannya insiden response dengan forensik analisis ini yaitu keamanan informasi, keamanan komputer, keduanya berperan sangat penting dalam mendeteksi, menyelidiki, merespons dan menjaga keamanannya di dalam suatu sistem atau jaringan. Yaitu ada beberapa contoh, itu hubungan antara insiden response dan analisis forensik. Yang pertama itu deteksi dan pemulihan insiden, terus insiden response, analisis forensik, pengumpulan bukti, insiden response dan analisis forensik gitu tuh. Ada dua contoh yaitu deteksi dan pemulihan insiden, pengumpulan bukti. Yang pertama itu insiden response. Tim insiden response bertanggung jawab untuk mendeteksi kejadian keamanan, merespons secara cepat dan mengambil tindakan pemulihan. Jadi insiden response ini sangat penting, terus bisa bertanggung jawab menjaga keamanannya dan meresponsnya itu secara cepat supaya tindakannya bisa lebih cepat lagi dan bisa selesai dengan baik. Terus yaitu analisis forensiknya, analisis forensiknya yaitu insiden yang diatasi. Forensik ini digunakan untuk menyelidiki dan memahami sumber serta dampak insiden tersebut. Selanjutnya yaitu pengumpulan bukti. Ada insiden response-nya, analisis forensiknya. Ya, pertama insiden response. Tim ini dapat mengumpulkan bukti awal mendukung tindakan cepat dan meminimalkan dampak. Supaya apa? Karena mengumpulkan bukti awal itu mendukung tindakan cepat. Supaya apa? Supaya cepat selesai. Supaya tidak ada hal-hal yang bersifat negatif dalam dunia jaringan ini gitu. Selanjutnya itu proses atau analisis forensik. Proses pengumpulan bukti menjadi bagian penting dari analisis forensik. Supaya kenapa? Supaya dalam ada kasus pembobolan atau di dunia cyber dan ketahuan orang tersebut, jadi ada di bagian analisis forensiknya, terus insiden response-nya gitu tuh, pengambilan bukti atau mendeteksi pemulihan insiden. Jadi kaitannya insiden response dengan forensik analisis ini sangat penting semuanya. Supaya kenapa? Dalam keamanan informasi di dunia jaringan atau komputer, keduanya berperan sangat penting untuk keamanan, mendeteksi, menyelidiki gitu, dan merespons suatu sistem atau jaringan.
Dan sekian yang saya jelaskan. Mohon maaf ketika penjelasannya kurang baik, terus kurang jelas dalam materinya. Di sini saya sebagai mahasiswa hanya menuntut ilmu, mengerjakan apa yang diperintah oleh dosen, dan terima kasih, dan mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.